Jagotrik pada kesempatan kali ini akan membahas tentang tes SKB untuk formasi guru atau pendidik. Video ini berisi tentang materi prinsip belajar. Yang kedua tentang perbedaan metode, strategi, pendekatan, teknik, dan model pembelajaran. Yang ketiga adalah tentang teori belajar menurut Gardner. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Tes SKB soalnya lebih panjang dan butuh analisa yang kuat. Jadi yang perlu kita pahami adalah konsep dasarnya dulu, sehingga kita benar-benar memahami materinya dan bisa mengerjakan dengan mudah contoh soalnya. 1. Pak Ali ingin melihat keseriusan siswanya dalam mata pelajaran IPS dengan cara mendiskusikan suatu topik kasus kesenjangan sosial di masyarakat. Kegiatan diskusi tersebut membuat Riri semangat karena di lingkungannya banyak orang miskin dan yang dia lihat ada balita kekurangan gizi. Pada contoh tersebut, Pak Ali sedang menerapkan prinsip belajar A. Perhatian, B. Motivasi, C. Persepsi, D. Perbedaan individual, atau E. Tujuan. Oke, kita akan bahas di sini. Ini adalah kategori kompetensi pedagogik ya. Yang pertama adalah prinsip belajar perhatian. Dalam proses belajar akan timbul pada siswa apabila bahan pelajarannya sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan prinsip belajar motivasi adalah kondisi atau keadaan dari peserta didik untuk mengatur arah kegiatan dan memelihara kondisi tersebut. Sedangkan yang C, perspektif, prinsip belajar persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup dan dipengaruhi oleh perilaku individu itu sendiri. Artinya, setiap individu dapat melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari orang lain. Sedangkan prinsip belajar perbedaan individu adalah proses pembelajaran ini seharusnya atau semestinya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas dan dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Sedangkan prinsip belajar tujuan adalah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh setiap individu. Tujuan harus lebih jelas tergambar dalam pikiran dan dapat diterima oleh setiap peserta didik dalam pembelajaran. Di sini Riri semangat karena yang didiskusikan tersebut sesuai dengan keadaan di lingkungannya, yaitu banyak orang miskin. Ini adalah prinsip belajar perhatian. Pilihan jawaban yang A. Lanjut kita di soal nomor 2. Memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan eksperimen sendiri. Hal tersebut merupakan prinsip belajar. Jadi seorang guru yang memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan eksperimen sendiri merupakan prinsip belajar A. Perhatian dan motivasi, B. Keaktifan, C. Keterlibatan langsung, D. Pengulangan, atau E. Tantangan. Kita coba dari kata-kata di soal yang memberikan kesempatan kepada siswa, artinya di sini siswa berpusat pada siswa pembelajarannya atau siswa menjadi aktif dalam belajar. Karena melakukan eksperimen sendiri berarti jelas ini, tapi kita akan bahas semuanya. Perhatian dan motivasi, prinsip belajar perhatian dan motivasi. Contohnya adalah guru menggunakan metode yang bervariasi. Bisa juga tentang memilih bahan ajar yang diminati oleh siswa, menggunakan media belajar yang bervariatif juga. Ini akan merupakan prinsip belajar perhatian dan motivasi, meningkatkan perhatian siswa dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Sedangkan prinsip keaktifan contohnya adalah memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan eksperimen sendiri. Ini adalah prinsip belajar keaktifan. Sedangkan keterlibatan langsung di sini adalah melibatkan siswa dalam mencari informasi, merangkum informasi, dan menyimpulkan informasi. Itu adalah prinsip belajar keterlibatan langsung. Kemudian prinsip belajar pengulangan di sini adalah merancang hal-hal yang perlu diulang. Contohnya, yang E, tantangan di sini, guru memberikan tugas kepada siswa dalam pemecahan
permasalahan. Jadi diberikan tantangan. Itu adalah 5 prinsip dari soal ini adalah, jadi kalau kita sebagai guru memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan eksperimen sendiri, merupakan prinsip belajar keaktifan. Pilihan jawaban yang B. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut di soal nomor 3 tentang perbedaan metode, pendekatan, strategi, teknik, model pembelajaran. Yang terkadang kita sering tumpang tindih dalam mengartikan kelima definisi ini. Kita coba, ada satu soal di sini, soal nomor 3, berbagai cara kerja yang bersifat relatif umum yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran disebut A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Teknik pembelajaran, atau E. Model pembelajaran. Cara kerja yang sifatnya umum yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran disebut apa? Kita akan berikan kelima definisinya. Yang pertama di sini adalah metode pembelajaran. Adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses yang sifatnya sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis. Strategi pembelajaran di sini adalah dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan, selanjutnya tersebut diturunkan dalam bentuk strategi. Hierarkinya seperti itu urutannya. Dari setelah guru menentukan pendekatan pembelajaran yang digunakan, maka harus diturunkan dalam strategi pembelajarannya. Kemudian teknik pembelajaran. Teknik di sini adalah metode pembelajaran itu adalah dijabarkan lagi dalam bentuk teknik dan taktik pembelajaran. Sehingga teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara lebih spesifik. Terus yang ke E, model pembelajaran di sini. Antara keempat tadi, pendekatan, strategi, metode, dan teknik yang sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran dasarnya, prinsip dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Biasanya, model pembelajaran langkah-langkahnya dalam bentuk sintaks, sesuatu urutan yang sudah paten. Kalau definisi di nomor 3, berbagai cara kerja yang relatif umum yang sesuai dengan untuk mencapai tujuan pembelajaran, ya, karena fungsinya berfungsi untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah metode pembelajaran. Berikutnya, tetap kita membahas perbedaan kelima definisi ini dengan soal yang berbeda. Bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru disebut apa? Masih ingat definisi di soal nomor 3 tadi? Pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas. Ini adalah definisi dari model pembelajaran. Dari keempat tadi, pendekatan, strategi, metode, kemudian teknik yang terangkai dalam satu kesatuan yang utuh, itu kan disebut dengan model pembelajaran. Cirinya, dari model pembelajaran itu ada langkah-langkah yang disebut dengan sintaks. Sudah langkah-langkah yang paten, dan itu yang dilaksanakan. Harus sesuai dengan prosedurnya. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang E. Selanjutnya, di soal nomor 5 ya. Latihan SKB bersama Jago Trik ya. Titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis disebut
Ini juga dari soal nomor 3 tadi. Kita buat variasi soal yang lain. Disebut apakah? Apakah metode, pendekatan, strategi, teknik, atau model? Ini masih bersifat umum kan? Oke, di sini. Yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, dan melatari metode pembelajaran. Masih umum kemudian melatari metode pembelajaran. Jawabannya ya tidak metode pembelajaran tentunya. Jadi ini adalah pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran itu definisinya titik tolak atau sudut pandang terhadap sebuah proses pembelajaran. Gitu ya. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Selanjutnya kita di soal nomor 6 tentang teori belajar. Proses internal yang digunakan seseorang untuk memilih dan mengubah cara-cara memberikan perhatian, belajar, mengingat, dan berpikir sebagai suatu proses kontrol pada komponen tujuan pembelajaran. Menurut Gardner, Brink, dan Wagner, termasuk dalam kemampuan A. Keterampilan intelektual, B. Strategi kognitif, C. Informasi verbal, D. Sikap, E. Keterampilan motorik. Teori belajar banyak disampaikan oleh beberapa ahli. Yang kita bahas di sini adalah Gardner dulu. Banyak nanti di video-video selanjutnya, baik itu di klub matematika, klub berbagi maupun jago trik akan kita bahas tentang ini. Kita akan bahas satu persatu di sini. Menurut Gardner, teori belajar menurut Gardner di sini, jika kemampuan keterampilan intelektual di sini merupakan kemampuan untuk dapat membedakan, menguasai konsep, aturan, dan memecahkan masalah. Kemampuan-kemampuan tersebut melalui atau diperoleh melalui belajar. Kemudian yang B, strategi kognitif, ini adalah proses internal yang digunakan seseorang untuk memilih dan mengubah cara-cara memberikan perhatian, belajar, mengingat, dan berpikir sebagai suatu proses kontrol. Itu kan jawabannya. Yang C, informasi verbal di sini kemampuan untuk mengkomunikasikan secara lisan, karena di sini adalah informasi verbal. Pengetahuannya terhadap fakta-fakta. Informasi verbal bisa diperoleh secara lisan, membaca buku, atau sebagainya. Dan sikap di sini, kemampuan sikap adalah kecenderungan untuk merespon secara tepat terhadap stimulus atas dasar penilaian terhadap stimulus tersebut. Jadi SR, stimulus dan respon. Adanya respon karena adanya stimulus. Keterampilan motorik. Di sini untuk mengetahui seseorang memiliki kapabilitas keterampilan motorik, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk melihatnya. Baik dari segi kecepatan, ketepatan, dan kelancaran gerakan otot-otot, serta anggota badan yang diperhatikan oleh orang tersebut. Jadi, nomor 6 di sini, proses internal yang digunakan seseorang untuk memilih dan mengubah cara memberikan perhatian, belajar, mengingat, dan berpikir sebagai suatu proses kontrol merupakan komponen tujuan pembelajaran yang termasuk dalam kemampuan strategi kognitif. Pilihan jawaban yang B. Oke, demikian dulu latihan sederhana ya. Ini tes SKB untuk formasi guru atau pendidik. Semoga video sederhana ini beberapa soal ya, satu soal kemudian ada pembahasan lengkapnya sehingga bisa menjadi materi ya. Selain materi berarti ada soalnya. Jadi semoga bisa sebagai bahan belajar untuk teman-teman semuanya ya. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.